Ya, selamat datang di Bahasa United. Baru saja kita menyaksikan United berhasil imbang melawan peringkat 16 yaitu Leeds United. Ini adalah musuh bebuyutan United. Namun United tidak bisa memaksimalkan banyaknya peluang yang mereka miliki yang membuat United tersungkur di peringkat 5 dengan tambahan 1 poin. Yang harusnya ini bisa menambah kepercayaan diri ketika kita bisa mendapatkan kemenangan melawan Leeds. Kalau dilihat secara overall sebenarnya banyak kekurangan, mungkin dari segi tidak adanya pemain utama yang bertanding atau berlaga di AFCON yang membuat lini serang United tidak seperti sebelum-sebelumnya sebelum 3 pemain inti ini cabut ke AFCON. Yaitu ada Mbeumo, Ahmad, dan Mazraoui. Ternyata setelah 4 pertandingan berhelat tanpa mereka, terlihat banget kita memang harus butuh mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Satu-satunya pertandingan yang bisa kita menangkan dari 4 pertandingan tanpa mereka yaitu melawan Newcastle dengan gol tunggalnya Dorgu. Tapi overall makin kesini tidak adanya Bruno Fernandes, makin kesini tidak adanya pemain-pemain inti seperti Mount juga cedera dan lain-lainnya itu menyebabkan tidak adanya permainan yang konsisten bagi para pemain pelapis ini. Kita tidak bisa berbuat banyak baik lagi karena pemain pelapis ini juga jarang bermain dan masih inkonsisten. Terlihat tadi Aiden Heaven banyak memberikan kecerobohan menjadi 1 gol Leeds dari Aronson yang sebenarnya itu nggak harus terjadi ya, tapi baik lagi menurut gue nih pemain muda overall lebih bagus dari Yoro walaupun 1 momen ini yang menyebabkan United kegolan. Tapi so far it's good sih menurut gua. Dan tidak ada masalah sih menurut gua dari segi permainan lini belakang. Tapi baik lagi lini depan yang jadi pertanyaan. Ada beberapa peluang dari Sesko tapi tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Dan kita harus melihat support dari Sesko siapa aja. Dan ini hanya menurut gue 1-2 peluang Sesko. Selebihnya Sesko tidak mendapatkan peluang. Malah lebih banyak link up connection antara Cunha dengan pemain tengah seperti Casemiro dan Ugarte. Dan menurut gue wow banget Sesko dibanding pemain-pemain sebelumnya lah ya. Menurut gue mungkin disandingkan saat ini dengan Højlund. Højlund bagus tapi dari segi connection lebih bagusan Sesko. Baik lagi, Sesko belum mendapatkan peluang cetak gol ataupun belum bisa memberikan impact dengan gol-golnya. Walaupun tadi ada beberapa peluang, menurut gue tidak bisa kita maksimalkan bahwa atau bisa kita kritik secara jelas bahwasanya Sesko terlalu buruk. Tapi baik lagi, pemain mana yang bisa survive dengan teman-temannya tidak memberikan assist yang banyak, memberikan umpan-umpan yang akurat, ya nggak akan pernah kemana-mana juga gitu loh. Jadi sebagai striker yang seperti patung gitu loh. Tapi Sesko kan tidak seperti patung yang hanya di depan, tapi dia mengeksploitasi pertahanan Leeds dengan cara dia maju ke depan mengambil bola ke lini kedua United. Nah itu yang menurut gue jarang dimiliki sama penyerang-penyerang United sebelumnya. Pemain ini butuh kepercayaan diri lebih tinggi lagi dengan cara ya kita sebagai fans mensupport dia. Sebelumnya Ugarte sering dikritik sama para fans, tapi menurut gue ini adalah 1 pertandingan terbaik yang wow sih menurut gue. Buat Ugarte itu sangat luar biasa. Dan dikomentari juga sama si Amorim bahwa Ugarte sangat stabil permainannya dan kalau misalnya ini stabil terus ya kita akan lebih oke lah ke depannya. Tapi baik lagi, kita harus lihat juga kan nanti ketika ada Bruno Fernandes kembali apakah Ugarte masih dimainkan? Ya menurut gue sih agak nggak mungkin ya Ugarte dimainkan kecuali Casemiro cedera. Dan bahkan ketika adanya Maino datang di starting lineup ya gue yakin Ugarte akan ke pinggir juga gitu loh. Tapi overall Ugarte sangat baik, sangat luar biasa bermainnya dan tidak banyak kecerobohan. Dan itu tadi kita sayangkan ada Aiden Heaven yang ceroboh menurut gue fatal, tapi
Gue oke karena dia masih pemain muda dan bisa menutup banyak peluangnya list yang sudah dia blocking juga ya. Harapannya ke depannya bisa lebih step up lebih bagus lagi. Bahkan pada saat dia melakukan blunder tersebut dia masih bisa stabil itu. Jarang main muda bisa seperti itu. Gue yakin Aiden Heaven akan bisa step up lah gitu loh. Adanya Lisandro Martinez sebenarnya di lini belakang lebih tenang, lebih padu, lebih santai. Cuman ya baik lagi, seperti dibilang sama pelatih Leeds United, sebenarnya Leeds bisa menang, tapi baik lagi karena dia kekurangan pemain dan akhirnya tidak bisa menang. Banyak peluang Leeds itu dari ya kesalahan atau kecerobohan di tengah United. Terlihat dari menit 85 udah banyak lowong di tengah, konsentrasinya turun. Ya mungkin kalau misalnya Chelsea Liverpool itu bisa dibantai habis United. Karena balik lagi ya, para pemain United ketika masuk menit 85 seperti Casemiro udah capek dan yang lainnya aja capek, ya udah hilang kontrol, hilang fokus. Kita maju ke depan, ada Dorgu. Yang gua kira Dorgu itu bermain di posisinya wingback, tapi dia menjadi second striker ataupun di MS sebelah kiri. Harapannya bisa menopang ataupun memberikan daya gedor yang luar biasa, memberikan umpan yang bagus ke Sesko dan Kunya. Tapi hasil memberikan beban bagi United. Sesko jadi dia. Dorgu adalah pemain yang menurut gua yang buruk di pertandingan kali ini. Sangat buruk. One on one dengan pemain lawan kalah. Bahkan adu lari juga kalah. Gua gak bingung gitu. Sama ini pemain ini apa sih fungsinya gitu Dorgu bermain di tim ini? Karena nggak bisa bermain dengan sprint juga nggak bisa, crossing juga nggak bisa, shoot juga untung-untungan. Nah ini yang menurut gue sangat disayangkan tadi dengan Amorim tidak menggantinya, karena sebenarnya di bangku cadangan ada yang posisinya lebih oke untuk menyerang. Tapi baik lagi, Amorim mungkin melihat dari beberapa sisi ketika para pemain muda ditampilkan tidak maksimal, underperform, tiba-tiba blunder, alhasil United kalah. Mungkin itu salah satu alasan Amorim tidak memainkan Lesi yang menurut gue oke di depan, tapi memainkan Jirje dan akhirnya link up 3-4-3-nya Dalot malah jadi trio backnya, terus di kanannya itu si Dorgu, wingback kanan. Nah itu yang menurut gue menjadi mungkin Amorim bingung, bisa bukan bingung, kayak gambling gitulah ya. Kalau gue main ini gimana? Jadi kalkulasi dengan para asistennya akhirnya memilih Jirje yang menopang Sesko dan Kunya gitu. Alhasil gol pertama United atau gol satu United di pertandingan ini ya datangnya dari asisnya Jirje. Itu sangat link up sangat bagus dengan Sesko mobile banget dan akhirnya Kunya memanfaatkan ruang sesempit itu. Memang kelas sih memang Kunya. Memang kalau udah terbukti di Liga Primer ya hasilnya seperti itulah ya. No debat gue kalau misalnya terkait Kunya. Baik lagi, Kunya adalah pemain mungkin satu-satunya pemain yang lari depan belakang, holding ball-nya bagus, cari ruangnya bagus, kapan dia passing, kapan dia memberikan crossing, bahkan ngedelaynya dia juga tahu, jadi nggak salah-salah ngedelay. Ini adalah pemain yang menurut gue sangat penting di United selain Mbomo dan Ahmad. Ketika menurut gue Mbomo, Ahmad ada, bahkan Mason Mount ada, menurut gue akan lebih cair. Sebenarnya kalaupun nggak ada Mbomo dan Ahmad bisa diganti sama Mason Mount, tapi Mason Mount ya ada histori cederanya yang cukup panjang ya, akhirnya Mason Mount nggak bisa berlaga lagi sampai di pekan ini gitu loh. Kalau nggak salah udah 3 pekan dia absen, yang gue cukup kecewa lah ya, karena formasi ini sangat-sangat cocok buat si Mason Mount. Tapi histori cederanya dia kambuh lagi ya, akhirnya United kayak ini gitu, bermain dengan posisi tidak ada pemain depan, makanya Dorgu di depan dan tidak cocok di babak pertama. Bahkan menurut gue 90 menit Dorgu adalah pemain yang terburuk bagi United melawan Leeds kali ini. Nah, untuk di Sesko banyak yang mengkritik kenapa di peluang terakhir umpan dari Jirje nggak cetak gol, kenapa nggak ke kanan, kenapa nggak tenang gitu. Tapi balik lagi guys, ini tekanan sangat besar sih ke Sesko, sama kayak Hoylund waktu itu.
Dan ya ini baik lagi, CS:GO ini pemain muda yang butuh support dari beberapa pemain beberapa tim. Memang dia butuh banyak peluang tuh saat ini, tidak bisa memanfaatkan setengah peluang seperti striker-striker dahulu, seperti Van Nistelrooy, seperti Wayne Rooney. CS:GO berbeda. Dia tuh lebih banyak kayak warehouse sih sebenarnya, warehouse tapi lebih upgrade dikit. Makanya gue bilang cocok sebenarnya kalau misalnya Ten Hag ada tuh CS:GO masuk tuh cocok banget. Dia upgrade-nya warehouse lah. Sprint ada, tendangan ada, skill juga ada, cuman emang finishingnya belum begitu matang. Kita harus bersabar guys untuk CS:GO. Menurut gua CS:GO udah sangat baik dan sudah dikomentari juga sama Amorim bahwa CS:GO link up-nya, koneksinya antar pemainnya luar biasa bagusnya, tenang, bisa holding ball yang itu tidak dimiliki sama Højlund. Banyak orang bilang, kenapa Højlund dikeluarin terus kita mendapatkan CS:GO yang busuk? Lihat dari segi permainan guys. Kalian harus lihat permainan yang Højlund di Serie A seperti apa, terus memainkannya Højlund di MU seperti apa, itu beda bumi dan langit. Højlund di Serie A itu mengandalkan sprint, mengandalkan umpan-umpan crossing, umpan-umpan matang ke dia, dan dia bisa cetak gol gitu. Dan itu ya wajar saja gitu menurut gue, sebagai pemain United yang lepas dari tanggung jawab dan pressure para fans United dan pindah ke liga yang menurut gue agak lebih soft. Ya dia bisa manfaatkan itu dan dia sudah belajar di sebelumnya. Dan ini menurut gue ya sangat bagus buat dia. Tapi sangat disayangkan adalah ya dia kayak akan dipermanenkan sama Napoli. Dari sisi gue nggak begitu merasa kehilangan karena nggak cocok dengan sistemnya Amorim, bahkan sistemnya Ten Hag waktu itu. Holding ballnya jelek menurut gue. Holding ballnya sama aerial duel atasnya jelek. Yang gue agak heran kenapa Christian Vieri bilang aerial duel bola atasnya bagus tapi jelek. Gak bisa di Serie A mungkin bisa, tapi di Liga Primer kalah terus. Lu lihat CS:GO tadi, area duel bola atas menang terus. Ya paling juga 3-4 kali kalah, selebihnya menang. Holding ballnya bagus. Itu tidak dimiliki sama Højlund. Makanya kenapa lebih baik Jirja yang bertahan dibanding Højlund yang bertahan. Dan Højlund kan bisa dikasih uang besar juga kan. Kalau nggak salah 44 juta pound sterling. Jadi seenggaknya rugi 20 juta pound sterling lah ya. Tapi oke, seenggaknya bisa diuangkan dan bisa beli pemain lagi nanti di akhir musim. Karena Rashford juga bisa diuangkan dengan harga 30 juta. Højlund 40 juta. Jadinya kayaknya United di akhir musim nanti atau di awal musim depan akan jor-joran beli pemain tengah, pemain depan, pemain belakang yang menurut gua The Ligt sepertinya akan benar-benar digantikan posisinya sama pemain belakang lain yang potensial di belakang. Menurut gua itu salah satu poin gua untuk CS:GO. Dan yang amazed adalah Lamont sangat kokoh. Terlepas dari satu golnya yang dia langsung, ya menurut gua kayak De Gea sih, tapi dia lebih nyaman, lebih tenangin para back lah ya. Bisa ngontrol pertandingan, mengontrol permainan lah ya, bisa bola bawa, bisa operan ataupun long ball dari kaki kanan kirinya tuh sangat baik keduanya. Makin kesini makin kelihatan ini pemain punya something, kedepannya ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Andorana say goodbye, menurut gua lu nggak akan mendapatkan tempat kembali di penjaga gawang, kemungkinan besar akan diisi terus sama Sean Lamont. Baik lagi Andre Onana kebanyakan belagu sih dibanding dia bermain lebih baik lagi di tim. Overall itu aja sih dari gua. Cuman yang harus diredam adalah Amorim tolong untuk bisa menahan egonya yang tinggi itu. Melihat kondisi peluang pemain United bisa mencetak gol, nah itu harus bisa dimanfaatkan. Siapa yang bisa dimainkan? Kenapa nggak Chido Obi lu masukin ke tim utama pada saat lawan Leeds ini? Mungkin bisa berbeda gitu. Tapi harapan gue Bruno di pekan besok sudah bisa tampil sih melawan Brighton di Piala FA, karena penting juga ini satu-satunya piala yang mungkin bisa kita dapatkan kalau misalnya ada Bruno lah ya, sampai akhir inilah ya, akhir Januari. Oke, itu aja mungkin bahasan dari gue untuk bahasa United kali ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya di review selanjutnya. See you, bye-bye.